Saya gini, mau sedekat apapun teman, kalau urusan uang itu benar-benar akan menunjukkan orang itu sebenarnya seperti apa. Betul. Yang paling berkesan buat saya, buat produk pertama saya itu, produk saya pernah dibawa teman saya, mau dijualkan ke teman-temannya gitu. Iya. Itu totalnya sekitar 500.000 kan Pak. Dan ternyata sampai sekarang barangnya nggak kembali dan uangnya nggak ada satu sepeser pun. Walah. Itu yang saya bener-bener. Hai Akila. Hai Pak Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya udah mau datang ya. Sehat Kil? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak tuh setiap ada teman-teman alumni apalagi angkatanmu ke atas kesini tuh kayak lama banget udah nggak ke madrasah gitu. Oh terakhir ke madrasah tuh berarti nggak usah tahun lalu 2 tahun lalu berarti. Iya hampir 2 tahun sih. Hampir Pak. 2 tahunan Ya. ya. Hampir 2 tahunan. Sekarang sedang sibuk. Sekarang sedang sibuk kuliah dan lagi KKN juga. Lagi KKN semester 5 ya. Semester 6 ini Pak. Oh iya benar semester 6. Astagfirullah. Ya benar udah masuk semester 6 ini. Ya. Ya coba kenalan dulu coba. Kenalan dulu mungkin teman-teman banyak yang ya generasi yang nggak tahu ya. Angkatan ini yang tahu Akila kan cuma adiknya aja. Iya. Sudah lama banget. Udah lama ya kenalan coba gitu. Ya, Assalamualaikum. Saya Akila Fadia Asha, biasa dipanggil Akila. Saya angkatan 2018, angkatan kelulusan 2018 dan sekarang kuliah semester 6 di Universitas Negeri Malang. Jurusannya Pendidikan Tata Busana. Pendidikan Tata Busana. Karena jarang-jarang yang lulus dari sini itu ke Pendidikan Tata Busana. Atasmu pas itu ada ya, Mbak Salma Iya, ya. ada. Mbak Salma itu atasnya Akila. Pas itu Mbak Salma terus Akila terus kayaknya nggak ada lagi ya. Iya, belum ada lagi. Belum ada lagi. Pokoknya yang kayak Tata Busana, Tata Boga, Tari itu jarang-jarang di kita. Iya. Jarang ada tapi jarang. Nah ini nanti yang akan kita bicarakan di Ngedet episode ini, insya Allah tentang pilihan itu, tentang pilihan itu karena yang saya ingat Bapak sih dari Mbak Akila itu dulu waktu di Alia sampai sekarang itu antara minatnya, pilihan kuliahnya sama hobi yang tersalurkan ke pekerjaan tuh nyambung. Dan tidak semua anak-anak usia segitu ya, kita yang usia segitu tuh bisa dapat apa yang kita serap dan bisa dilanjutkan ya. Dan semoga teman-teman yang di rumah yang nonton episode ini nanti bisa mendapat banyak hal dari episode ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk Mbak Akila udah mau datang. Sebelum masuk ke banyak hal, Bapak tuh selalu emes tuh takjub ya dengan perubahan teman-teman kita yang sudah lulus, khususnya yang putri-putri ya, khusus yang putri-putri itu Bapak selalu takjub. Kenapa? Karena ketika lulus biasanya mereka itu nggak terlalu waktu aliyah itu nggak terlalu banyak apa sih bahasanya, nggak terlalu banyak macak ya apa bahasa Indonesianya, dandan, nggak terlalu banyak dandan. Tapi ketika lulus dandan mereka. Bapak sampai kaget, maksudnya enggak yang heran yang gimana, cuma loh hari ini so maca Bapak sampai kayak gitu. Nah ya karena Akila juga jadi ini ya, jadi model di produknya sendiri. Cuma kadang kamu ngajak model sini ya sih. Iya, kadang saya juga ngajak Devi ya. Devi gimana, sehat tuh Devi? Alhamdulillah sehat. Dia kayaknya juga lagi sibuk juga sih. Iya, ini emang semester sibuk sih kalian. Ya Devi juga lama Bapak nggak kelihatan. Ya itu kadang tuh Bapak ketika ngelihat postingan produkmu kayak itu Bapak kadang, wih, hari so maca. Sebenarnya kalau model-model tuh saya yang dandanin loh Pak. Nah apalagi tuh Akila lah yang dandanin tuh. Karena kalau misalkan mungkin ada teman-teman yang sangkatan sama Akila ya, tapi mungkin teman-teman sangkatan Akila lebih tahu Akila daripada Bapak gitu. Saya ingat Bapak dulu Akila tuh nggak terlalu banyak dandan ketika Alia. Ternyata punya skill dandan. Itu gimana cerita awalnya? Belajar sendiri apa? Sebenarnya saya tuh dari kecil itu suka main Barbie gitu loh Pak. Oke. Terus habis itu ya suka aja sama fashion, sama make up, sebenarnya suka, tapi bukan buat diaplikasikan ke diri sendiri. Ya sekedar untuk dipelajari gitu. Terus waktu saya
sebelum masuk di MA sini kan saya sempat mondok. Oke. Nah itu tapi nggak selesai karena sakit, istilahnya diboyong. Terus waktu itu saya sempat mikir apa nunda sekolah tahun depan aja gitu. Terus ambil kursus. Terus sama ibu kan ditawarin pengen kursus apa. Nah saya kan suka di busana, emang udah suka. Nanti kan bisa kursus jahit atau apa gitu. Atau kursus itu make up itu tadi. Jadi kan kemudian bisa jadi MUA. Bener. Nah tapi terus saya gini, tapi kok nunda, nanti teman-temanku udah di atasku tapi aku Iya. soalnya saya saat itu belum bisa legowo gitu loh Pak. Oke, gara-gara pindah itu ya. Nggak Iya. bisa legowo pindahnya apa? Kalau misalkan saya tertinggal gitu loh. Oh iya. Nah, belum bisa mikir yang ya udahlah nggak apa-apa, yang penting saya belajar. Anak usia segitu ya. Iya masih. Soalnya sekolah aja. Dan alhamdulillah masih bisa masuk di MA sini. Oh berarti waktu itu kursusnya ditunda ya? Kursusnya Iya, nggak nggak jadi jadi. kursus ya? Oke, berarti nggak jadi make up, nggak jadi kursus make up. Nggak jadi kursus. Terus belajarnya kapan? Nah, terus waktu MA kan ada ekskul tata rias. Iya bener, kamu ikut ekskul itu ya, ekskul tata rias. Berarti belajar make upnya Belajarnya dari dari ekskul situ. tata rias. Iya. Oke. Terus kadang juga di rumah coba-coba sendiri dari YouTube. Coba-coba sendiri, tapi ke adik-adikmu atau Saya coba sendiri. buat kamu sendiri. Iya. Tapi waktu itu kan adik-adikmu masih kecil ya, Iya, nggak bisa masih diaplikasikan kecil. ya. Terus adik-adik saya tuh nggak ada yang feminin gitu loh Pak. Masa sih? Iya. Masa? Saya nggak suka. Kalau Tapi adikmu cewek semua ya? adik saya cewek 3, cowoknya 2. Oh yang 2 tuh cowok, Iya, ada yang cowoknya. Yang 3 cewek itu nggak ada yang feminim. Even itu si Nadia. Nadia itu sebenarnya bukan feminin yang gitu Iya Pak. benar-benar bukan Sekedar yang ya udah cewek ya cewek. Iya seininya cewek enggak Iya, yang enggak yang- banget ya. Nah terusan berarti itu tadi berarti minat kamu ke dunia perbusanaan ini, Iya. tata busana ini emang suka dari kecil. Suka dari kecil. Nah, saya waktu dulu mainan Barbie, itu saya suka bikin baju-baju Barbie-nya sendiri dari kain perca. Oh kamu buat sendiri, Iya, saya digunting-gunting buat sendiri. gunting sendiri. Oke, terus dijahit sendiri. Jadinya dijahit sendiri. Di Tapi rumah- jahit ala-ala gitu ya? Iya, di rumah ada mesin jahit sih, Pak. Oh, oke. Apa karena memang di rumah ada mesin jahit, berarti ada orang rumah yang memang bisa jahit? Ada. Umi saya bisa jahit. Oh iya. Tapi bukan ini ya, pekerjaan bukan sih? Bukan ya, cuma untuk menjahit Iya, sekedar sendiri bisa. aja ya, untuk di rumah sendiri ya, Iya, untuk bukan keluarganya. Berarti bukan untuk bekerja kan ya, cuma sekedar Iya. bisa aja. Terus Umi itu juga otodidak gitu loh, Pak. Oh, Umi juga belajar otodidak, juga nggak pernah ikut kursus. Pernah ikut kursus 2 hari, terus habis itu bapak saya nyusulin adik ke tempat kursus. Karena gitu loh Pak, bapak saya tuh nggak bisa diemin adik kalau nangis. Iya. So, akhirnya Emang dapat 2 hari, tantangan. akhirnya nggak lanjut lagi. Iya, tapi kan berarti memang ini ya, berarti memang Uminya sampai memang suka ya, Iya. memang suka dari jahit juga, berarti memang lingkungannya dari kecil memang familiar dengan jahit berarti ya. Iya. Familiar dengan jahit. Nah terusan, saya sebelum masuk ke sana lebih jauh ya. Tadi kan di MA berarti sampai ikut ekskul Ikut tata rias. tata rias ya. Waktu di MA dulu ikutnya ekskul tata rias. Nah dari sekian banyak waktu itu pengalamannya Akila di MA ya, salah satu mungkin pengalamannya di tata rias ya. Ada nggak pengalaman lain yang kira-kira berkesan sampai sekarang? Malah Iya. yang paling berkesan buat saya itu waktu awal masuk. Waktu awal masuk, sama itu pindahan ya? Pindahan tapi kelas 10. Kelas 10, tapi dihitungnya nggak pindahan Pak. Oh iya, karena Saya masih maksudnya, awal-awal. iya masih awal. Masih awal-awal. Mungkin telatnya sekitar 1,5 bulan gitu. Oh iya,
tapi kan udah nggak ikut MOS ya waktu itu ya, udah nggak sekolah ikut Pertasi ya. Oke, kenapa kok waktu awal masuk berkesan waktu itu? Karena waktu itu ada Lita kan di depan kelas gitu. Oke. Terus kayak teman-temannya juga langsung friendly gitu loh, Iya, kayak langsung menyambut Jadi saya yang udah hampir udah nggak pengen sekolah kan Pak waktu itu. Benar. Terus jadi kayak semangat lagi. Memang waktu itu agak berat juga sih ya kalau kita nginget pindahnya Akila itu kan memang ada konflik batin juga kan waktu itu. Yang berkesan dari teman-temanmu waktu itu di kelas yang kamu ingat? Selama di MA atau waktu awal tapi masuk itu Pak? waktu ya mungkin karena tadi sampai yang berkesan awal masuk ya. Cuma kalau Bapak ingat kelasmu awal masuk itu belum sekompak waktu akhir-akhir kan? Iya, masih banyak banget masalah kan? Banyak. Iya Bapak inget tuh karena Bapak ngikutin banget kelas kalian dari awal dulu. Nah tapi justru kamu berkesan itu dan buat nyaman Akila ya justru waktu itu ya? Kenapa gimana ininya? Kok bisa berkesan waktu itu? Dulu kan kita pernah pecah kan juga pernah sih Pak. Terus habis itu pada suatu waktu pernah kita ngumpul di Babu Salam. Oke. Ke Babu Salam itu bareng-bareng. Hampir sekelas kayaknya Pak, cuman 1-2 orang yang nggak ikut, seingat saya. Nah, waktu kita habis ngerujak, terus ada salah satu teman yang bikin challenge. Mulai besok gimana kalau kita pakai kerudungnya dipanjangin semua gitu. Oke. Terus habis itu kan soalnya kebetulan besoknya itu hari Jumat, pakai pramuka itu kan. So akhirnya di besoknya itu teman-teman sekelas semuanya pakai kerudung dipanjangin. Iya. Nah, ada yang nggak panjang dipermak dulu. Sampai semuanya sama gitu. Akhirnya sampai guru-guru, "Loh, ada apa ini kelasnya?" gitu kan, Pak. Itu sih yang saya paling alhamdulillah sekali. Yang paling nempel ya pengalamannya waktu itu ya. Terus itu kalau misalkan temennya lupa itu diingetin. Terus kadang kalau misalkan habis sholat duha itu teman-teman juga masih ngobrol dulu di masjid. Terus ada yang kasih semacam pelajaran-pelajaran kayak gitu. Yes, emang kelas kalian yang waktu angkatanmu ya, kelas IPA emang itu sih kesannya emang dari siswinya ya. Kadang sama kelas lain sama guru-guru juga kadang dibilang kelasnya ukti-ukti juga kadang gara-gara saking cewek-ceweknya kelihatan paling feminim ya. Bahkan Azah pun kita anggap feminim. Tapi kalau keibuan ya, Azah tuh lebih kayak keibuan. Ya ngomong banget, terus tiap kali saya kan sering sakit sih Pak. Iya benar. Sering sakit, kadang pingsan. Nah itu yang nemenin ke UGD kadang itu Azah. Nemenin sampai pulang. Azah juga kuliah di UNM aja. Azah di UNM. Nah, terus berarti emang lebih banyak pengalaman berkesannya itu sama teman-teman. Sama teman-teman khususnya teman-teman kelas. Ya karena memang waktu itu kamu sama teman-teman kelas kan emang kompak banget kan ya. Walaupun ya ada lah 1-2 ya namanya juga pertemanan ya sampai akhir itu juga ada. Tapi kalau misalkan ada kesempatan untuk kembali ke masa-masa itu yang belum Akila lakukan dan pengen Akila lakukan apa? Misalkan nih dulu nggak Akila lakukan tapi kepengen sudah Akila lakukan dan kalau misalnya dikasih kesempatan lagi Akila mau melakukan itu apa sih? Waktu di sekolah ini atau di umur-umur itu aja Pak maksudnya? Di umur-umur itu nggak apa-apa, kalau lebih spesifik di sekolah ini nggak apa-apa juga. Di umur-umur itu saya akan melakukan apa yang benar-benar saya pengen lebih awal dan lebih yakin. Lebih awal dan lebih yakin. Apa yang kamu pengen? Apa yang kamu pengen gitu? Maksudnya kalau misalkan saya suka di bidang A, saya tekuni saat itu juga gitu. Oke. Karena dulu ragu itu ya. Dulu ragu, terus orang tua dulu kan juga gimana ya, kamu tuh sekolah ya udah sekolah aja gitu loh Pak. Oke. Gitu. Sampai saya dulu waktu MA itu kalau misalkan saya foto produk itu malam-malam. Jadi kan saya nyelesain pekerjaan rumah dulu. Sampai malam itu biasanya nyetrika kalau malam. Terus
udah sekiranya udah jam 11 kayak gitu baru saya foto produk. Kalau semuanya udah tidur gitu, jadi gak dimarahin bapak. Soalnya kalau sampai ketahuan tuh biasanya nggak belajar nggak tidur tuh. Tapi kamu kan foto produk di rumah. Oh, tapi di kamar sendiri ya? Apa di ruang di ruang tengah? Oh, di ruang tengah. Iya. Dulu waktu itu masih di ruang tengah. Malam-malam. Nah, Bapak berusaha berimajinasi, membayangkan kau malam-malam tata-tata ruang tengah untuk foto produk. Tapi orang rumah udah pada tidur ya? Udah pada tidur. Oh, berarti awal-awal kamu foto produk itu maksudnya masih sempat sembunyi-sembunyi? Masih bisa, soalnya dulu kan produk saya juga masih kecil-kecil. Bukan yang kayak misalnya baju gitu kan, butuh space yang luas. Iya. Kalau dulu masih kayak hijab biasanya tuh apa ya? Terus hijab. apa namanya? Handsome. Masih yang gitu ya. Terusan awal mula, berarti dari awal kan sampai emang suka otak-atik baju ya, terus habis itu suka make up juga tadi. Nah, terus awal mula sampai bener-bener ngerasa kayak aku seneng deh gaya produk iki itu apa? Triggernya apa? Turn point-nya itu apa? Saya suka bikin produk ini atau saya suka bidang ini, Pak? Iya, saya suka bidang ini aja dulu. Berarti itu waktu masih usia aliyah kan ya? Masih usia aliyah. Ya. Iya. Kelas 11 apa 10 gitu, Pak. Oh, kelas 10. Kelas 10 akhir-akhir itu kayaknya ya. Kayaknya iya. Nah, mau masuk ke kelas 11 gitu ya. Iya, gitu. Nah, itu apa waktu itu turn point-mu sampai kayak aku seneng deh bidang ini apa ya? Sebenarnya kalau bidang itu saya suka udah mulai kecil. Terus kalau misalkan suka yang saya mikirnya ini berpotensi untuk bisa dikembangkan, bisa menghasilkan, itu ya baru waktu MA itu. Waktu baru MA. Awal mula mikir itu bisa dikembangkan kayak gimana? Karena saya pernah baca quotes di Instagram. Oke. Itu isinya pekerjaan yang paling baik, pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Oke, gitu iya. Lah. Terus udah motivasi saya ya gimana mendapatkan uang. Udah. Bener ya. Iya, itu lumayan men-trigger sih. Jadi memang pekerjaan yang paling menyenangkan itu adalah hobi kita yang dibayar. Ya, hobi kita yang dibayar dan hobinya Akila waktu itu. Nah, sekarang gini nih. Tentunya hobinya Akila kan nggak cuma satu aja kan? Iya. Ada banyak kan? Dan Bapak yakin semua hobi pasti bisa menghasilkan uang. Bapak selalu meyakini itu. Ya, walaupun hobi tiduran pun bisa menghasilkan uang. Ada jasa mencoba tempat tidur itu ada. Bener ada. Jasa mencoba tempat tidur itu ada. Ya. Main game hobi bisa menghasilkan uang. Ya, ada banyak hobi kan ya. Kayak tadi Akila suka jahit, ya suka make up, suka lain-lain. Kepilih ke jahit waktu itu gimana? Bener-bener Akila yakin kayaknya yang ini nih hobiku. Sebenarnya kan saya suka fotografi juga. Oke. Nah, tapi kenapa ke jahit? Itu karena apa ya, Pak? Saya suka aja sih. Awalnya emang suka aja ya, emang nggak ada alasan terus coba ya. Iya. Terus kayak saya juga pernah baca-baca tentang Dian Pelangi. Iya, Dian Pelangi. Dulu kan juga anak pesantren. Dian Pelangi. Terus bisa jadi desainer yang keren, sukses itu. Berarti emang tapi yang poin paling penting sih yang Bapak lihat kayaknya emang ya udah coba aja berarti ya waktu itu ya. Coba aja. Akila emang coba aja berarti ya. Iya benar-benar. Terus ide pertamanya Akila waktu nyoba itu jadi membuat produk. Jadi ada produk itu apa waktu itu? Ide pertamanya? Ide pertamanya itu bikin hijab sih, Pak. Oke, ide pertamanya bikin hijab ya. Bikin hijab yang segi 4 tapi ada listnya warna lain gitu loh. Oke. Kayak gitu. Jadi dulu saya sempat pinjam modal ke orang tua. Terus saya bikin produk itu buat stok.
kurang lebih 12 kalau nggak salah. 12 Bikin stok stok ya. 12 atau ya sekitar segitu aja lah. Tapi memang waktu itu diniatkan memang buat produk ya berarti ya? Diniatkan buat produk. Memang kayak niat udah ya kayak ini bakal jadi produk pertama saya Oke. dan akan saya branding gitu loh, Bang. Oke, good. Kalau Bapak sih ya mandang untuk anak usia segitu sudah paham tentang buat produk dan branding itu ada surplus sendiri loh ya. Maksudnya tidak semua anak usia sekamu waktu itu ya paham tentang branding. Ya, paham tentang branding dan membuat produk, membuat suatu karya gitu loh. Mereka kadang suka sesuatu ya cuma untuk memuaskan kesenangannya sendiri. Ya kebanyakan kan gitu kan ya, untuk menyenangkan kepuasannya sendiri tapi tidak untuk nge-branding. Ya, yang menarik adalah walaupun orang tuanya Akila nyuruh gitu ya sekolah-sekolah aja, tapi masih mau minjemin modal buat produk. Iya. Waktu itu ngomongnya gimana ke orang tua? Waktu itu saya ngomonginnya ya ini aku pengen bikin kerudung gitu. Pengen bikin Branding kerudung. Terus modalnya kayaknya kira-kira segini deh aku saya gitu. Oke. Dan itu. Tapi tuh kamu bilang ke Umi kalau ini nanti bakal dijual deh. Iya, saya bilang. Bilang ya? Bilang. Soalnya sebelumnya kan saya udah yang jualan barang kecil-kecil tadi sih, Pak. Oh iya. Iya, sebelum bikin produk sendiri, saya udah jual yang barang. Tapi ini ya menyalurkan ya, maksudnya bukan Iya, buat bukan yang sendiri. produksi sendiri. Jadi yang kerudung ini benar-benar bikin brand saya. Oke. Terus akhirnya semua orang tua tuh juga masih bingung, nanti kamu jualannya ke siapa gitu. Oke. Terus itu apalagi bapak kan taunya yang ngajar dong. Iya. Terus nanti kalau misalkan udah jalan terus ada pesanan, kamu emang sekolahmu mau gimana gitu. Terus saya ya udahlah kan namanya juga nyoba dulu gitu. Ya, berarti jawabnya Akila waktu itu nyoba dulu Iya, pokoknya dicoba dulu aja. Sebenarnya karena saya banyak lihat YouTube-nya pengusaha-pengusaha kayak gitu sih, Pak. Berarti salah satu yang menginfluence Akila itu juga ngelihat YouTube atau mungkin pengalaman orang juga ya? Iya. Kayak misalkan ya termasuk juga akun Instagramnya yang sesuai dan minatnya Akila tadi ya. Berarti banyak belajar dari sana juga dong berarti. Banyak belajar dari sana juga. Nah terusan waktu itu dikasih modal berapa sama Umi sama Bapak? 700.000 untuk 12 piece produk itu tadi ya? 12 ya. Oke, tantangannya waktu membuat produk pertama waktu itu apa? Dalam produksinya atau dalam Ya, pemasaran? ininya secara keseluruhan, secara keseluruhan. Mulai dari misalkan praproduksi, produksinya sampai penjualannya, distribusinya apa tantangan yang Akila inget dan jadi pelajaran banget waktu itu? Sebenarnya tantangannya pasti manajemen uang. Keuangan. Karena saya harus balikin uang 700.000 itu dalam tempo sekian. Oh, dikasih tempo? Saya yang kamu jadi, sendiri. Ya, jadi saya harus punya target sendiri gitu loh, Pak. Oke. Nanti harus saya lunasin dalam waktu berapa lama gitu. Terus waktu pasti karena waktu itu kan masih sambil belajar juga jahitnya. Itu yang cukup memakan waktu. Terus kalau pemasarannya sendiri alhamdulillah nggak begitu susah sih, Kak. Soalnya dulu kan masih awal-awal di Instagram kan belum sebagus-bagus sekarang fotonya. Terus kayak kepercayaan orang juga masih mudah didapatkan. Algoritma Instagramnya juga masih enak. Iya. Sekarang susah kalau emang nggak nyusun strategi. Gitu. Alhamdulillah gitu. Terus yang paling berkesan buat saya, buat produk pertama saya itu produk saya pernah dibawa teman saya. Pernah dibawa itu dalam konteks mau dijualkan ke teman-temannya. Oh iya. Nah, waktu itu kan saya bikin kayak semacam nota. Oke. Itu totalnya sekitar 500.000 kan, Pak. Dan ternyata sampai sekarang barangnya nggak kembali dan uangnya nggak ada satu sepeser pun. Walah. Itu yang saya bener-bener kayak ya Allah gitu. Itu produk pertama ya? Produk pertama. 500.000. Berarti ada berapa produk tuh berarti? 500.000.
Kan tadi kan produk pertama ada berapa, 12 ya? Ada sekitar 12. Ada sekitar 12, berarti kan sekitar separuh ya? Iya, setengahnya. Sekitar separuh. Terus itu masih ada kayak hencok-hencoknya, kaos kakinya ya. Oke. Itu yang sampai sekarang saya, oh ini harga yang saya harus bayar untuk belajar. Tapi memang harus ada kayak gitu sih ya. Iya, harus itu memang harus ada. Berarti itu pembelajaran yang benar-benar paling berkesan di produk pertamamu. Iya, iya. Di situ ya, itu buat ini nggak sih? Bagi seorang bisnis pemula ya, buat agak khawatir nggak menitipkan ke distributor ke tangan kedua? Atau justru kamu belajar seharusnya kayak gini nih sistemnya? Nah, iya, saya belajar dari kesalahan saya itu. Akhirnya saya gini, mau sedekat apapun teman, kalau urusan uang itu benar-benar akan menunjukkan orang itu sebenarnya seperti apa. Betul. Masalah uang. Iya, betul. Jadi udahlah yang jelas-jelas akadnya aja gitu. Oke. Akhirnya tapi selama perjalanan ini ya, perjalanan bisnismu ya Gile, udah ini nggak yang tangan kedua, maksudnya yang sebagai distributor, apa sih namanya istilahnya? Sebagai reseller. Iya, sebagai reseller gitu. Ada nggak? Atau belum berani membuka sebagai reseller? Sampai sekarang saya belum berani Pak. Cuma emang udah banyak yang misalkan nanya, oh jadi resellernya gimana? Akhirnya saya pokoknya minimal pembelian sekian gitu aja. Terus nanti ada diskonnya berapa gitu. Oh, berarti beli di awal ya? Beli di awal. Berarti tidak sebagai reseller yang terikat gitu, tapi dia beli. Iya. Benar-benar beli produk di awal. Iya, nanti terserah mau dijual berapa sama dia. Iya, terserah. Yang memotivasi kamu untuk ke arah bisnis, karena kalau saya ingat bapak, ayah sama ibu kan nggak terlalu ya? Iya. Apa ada jiwa bisnis dari ayah atau ibu? Dari ibu sih Pak sebenarnya. Oke. Ibu saya dulu waktu kuliah juga sambil jualan. Sambil jualan. Saya pernah diceritain itu dulu ibu saya suka beli di pasar besar, terus dijual lagi untuk kuliah. Terus sama jadi agen kosmetik juga. Oh iya, berarti maksudnya ada yang ditiru ya di rumah itu ya. Berarti memang Umi pernah ada cerita. Iya, pernah bercerita. Pernah ada pengalaman kayak gitu, dan itu ternyata berkesan bagi Akila. Mungkin itu jadi salah satu motivasinya juga ya. Nah, terus Gil, masih bicara tentang motivasi ya Gil ya. Kan sekolah bagi anak usia segitu kan ya, maksudnya udah ribet kan ya. Anak usia segitu kan nganggap sekolah tuh udah ribet kan ya. Padahal mereka belum merasakan ribet yang sesungguhnya tuh belum. Bapak tuh selalu ngomong gitu loh ke anak-anak tuh, kalian tuh baru segini aja disuapin tiap hari tuh udah sambat loh kalian tuh. Belum ngerasain keluar dari sini nanti. Ya tapi kan dulu kita ngerasain ya. Akila sendiri ngerasain nggak sih dulu waktu sekolah tuh kayaknya, aduh kok sekolah gini banget, maksudnya tugasnya banyak gitu, kerasa nggak dulu? Walaupun nggak ini ya, walaupun aku ini sekolah atau enggak, tapi tapi iya sih Pak, sebenarnya saya pernah merasa berat dengan sekolah. Iya, semua anak kan pernah kan ya. Even bapak pun juga pernah ngerasa berat banget dengan sekolah tuh pernah. Ya udah dari pagi sampai sore. Iya, kan pasti pernah ngerasa gitu kan. Nah, dengan perasaan anak usia segitu yang udah terbebani dengan aktivitas sekolah, tapi Akila mau nyoba lagi nih, mau nyoba untuk mengembangkan minatnya. Nyoba kan intinya nyoba ya, nyoba aja dulu itu tadi. Apa motivasinya Akila? Motivasi saya salah satunya karena saya anak pertama. Oke, anak pertama, ngaruh banget jadi anak pertama ya. Iya. Saya punya banyak adik. Terus orang tua saya yang bekerja cuma satu. Cuma bapak aja ya. Cuma bapak aja. Kemudian uang saku saya terbatas, jadi saya pulangnya harus jalan kaki. Iya, bapak ingat itu. Iya. Akhirnya saya mikir, ya oke lah, saya nggak apa-apa kayak gini. Terus tapi ke depan saya harus sebisa mungkin ada orang-orang yang saya buat hidupnya lebih ringan. Sekarang gini ya. Kalau misalkan ini jadi nyelentang nih omongan Akila, nggak apa-apa. Kalau misalkan nanti Akila misalkan insya Allah berkeluarga ya, punya anak, kira-kira anaknya Akila nanti apakah
Akila izinkan pulang jalan kaki seperti Akila? Diizinkan, Pak. Maksudnya Akila biarkan pulang kaki dan berproses seperti Akila dulu, atau Akila berusaha memfasilitasi dia supaya tidak merasakan apa yang Akila rasakan? Sebenarnya tentang memfasilitasi sendiri itu kan ada ilmunya ya Pak pasti. Betul, ya. Ada anak yang difasilitasi orang tua itu dia akhirnya jadi mental yang konsumtif. Betul, bukannya dia memanfaatkan fasilitas Iya. itu ya, tapi justru konsumtif. Tapi ya. kalau fasilitas itu diberikan kepada jiwanya anak yang udah terdidik gitu ya, Oh iya, itu pasti bisa termanfaatkan dengan baik. iya. Maksudnya kayak gimana ya Pak? Kayak itu tuh bukan sekedar sarana dan prasarana dari orang tua gitu loh Pak, Oke. tapi dia di sana ada tanggung jawab. Nah, berarti lebih kepada tidak semua anak kita posisikan kayak gitu ya. Iya. Tidak semua anak. Tapi kalau misalkan dengan pengalaman Akila tadi, kira-kira Akila kepengennya kayak gimana nanti? Kalau misalkan punya anak tuh gimana? Apakah supaya dia nanti ngerasakan gimana jalan kaki? Karena kan berarti prosesnya Akila berpikir kan gitu ya. Iya. Bener nggak? Proses berpikirnya Akila kan berarti karena Akila pulang jalan kaki ya, terus karena uang jajannya terbatas ya, gimana caranya supaya saya bisa dapat tambahan kan ya waktu itu kan ya, sesederhana itu kan. Iya. Akhirnya mulailah mengembangkan minatnya. Nah, kalau nanti misalkan punya anak, apakah dibuatkan kondisi kayak gitu apa gimana? Tergantung juga sih Pak. Tergantung anaknya ya. Tapi Iya. kalau anak beda-beda emang ya. Terus habis itu kan pola pengasuhan orang tua saya dengan saya nanti kan juga beda. Betul. Betul. Ya. Betul. That's the point. Dulu orang tua itu kan nggak bisa dapat ilmu parenting semudah kita mendapatkan sekarang. Iya, di tantangannya juga makin berat. Ya, saya ngerasain gimana orang tua saya sama adik saya itu udah beda gitu. Ah, iya. Kan masih punya adik kecil juga. Iya, benar. Itu aja perlakuannya sudah beda ya. Berbeda, sangat berbeda. Apalagi nanti ke generasi selanjutnya. Oke, menarik kita. Oke, berarti peran orang tua sendiri untuk minatnya kira-kira berkembang jadi bisnis itu kan awalnya kan maksudnya Akila juga tadi cerita sempat sembunyi-sembunyi ya, berarti perannya masih ini ya, masih gimana sih ngomong, masih ya wes lah anak-anak biar nyoba gitu berarti ya, waktu Iya. awal-awal masih kayak gitu ya. Sampai sekarang sih Pak sebenarnya. Bapak tidak menyangka jawaban itu sebetulnya. Tapi menarik loh, walaupun sampai sekarang masih kayak gitu, tapi kan tetap, maksudnya kan tetap disupport ya, maksudnya tetap ya wes Akila mau kayak gimana juga masih tetap. Bapak inget dulu bahkan waktu Akila mau belajar Photoshop ya, tapi kita nggak ketemu jadwal Iya. waktu itu ya. Itu kalau nggak salah Umi Akila juga nge-WA Bapak langsung. Gitu. Seingat Bapak, Bapak tahu ya? Tahu. Bapak, seingat Bapak. Ya kalau Bapak nggak salah ingat sih, kalau nggak salah Umi Akila waktu itu juga ada WA Bapak langsung, berarti kan menunjukkan sebetulnya walaupun memang orang tua mungkin kepengen anaknya fokus ke tugas utamanya ya, tapi tetap ada support di sana ya, tetap ada support. Akila ngerasa nggak sih supportnya di sebelah mana gitu, ngerasa nggak? Ngerasa sebenarnya lebih ngerasain dari sisi ibu. Oke. Soalnya kalau bapak saya itu menurut saya udah kayak sibuk banget itu Pak. Sibuk ya. Iya. Padahal dia juga sama-sama gurunya. Iya. Oke, bapak tuh kadang bilang gini ke anak-anak, kalian kalau misalkan deket sama ibu ya, yang kalian ketemu tiap hari di rumah, kalian sayang sama ibu itu wajar. Soalnya kan bayangkan udah dari kandungan relasi sama ibu itu kan udah terjalin kan. Tapi kalau misalkan ada bapak kalian atau kalian bisa deket sama bapak kalian, terus bapak kalian tuh nggak pernah kelihatan, maksudnya nggak pernah kelihatan susah di depan kalian, tuh benar-benar harus kalian hormati beliau. Karena kalau bapak ngerasa loh, bapak setelah menjadi bapak ya, bapak setelah menjadi ayah tuh bapak ngerasa, bapak tuh kan karena memang kalau bapak cerita ya, mungkin sama kayak Akila juga,
kenangan bapak dengan ayah bapak itu nggak terlalu banyak karena ayah bapak sibuk ya minta ampun. Namanya beliau juga kerja sendiri di keluarga, ibunya bapak ibu rumah tangga juga, beliau kerja sendiri untuk keluarga dari pagi sampai kadang sampai malam, kadang lanjut kerja apalagi, kadang nyari gimana cara supaya kesejahteraan keluarga meningkat, harus nyari beasiswa, akhirnya sekolah lagi, kita ngerantau lagi. Jadi kenangan bapak dengan ayah bapak itu nggak terlalu banyak, dan itu yang benar-benar bapak nggak kepengen, maksudnya bapak kepengen ke anak-anak bapak tuh oke lah aku sibuk, aku kerja dewe, tapi jangan sampai anakku nggak punya kenangan sama aku. Dan itu susah yang minta ampun Gil, bener susah ya bapak tuh. Ya Allah ya Robby, secapek ini ternyata jadi seorang ayah yang kepengen tetap punya kenangan sama anak itu sesusah ini loh. Dan ya akhirnya bapak sadar kenapa kok dulu tuh nggak terlalu banyak kenangan bapak sama ayah itu, karena emang susah emang. Itu kadang tergantung orangnya juga sih Pak. Maksudnya ada yang anak yang jarang ketemu sama bapaknya, tapi ikatan batinnya itu ya, bisa ya ada yang keluar. kayak gitu ya, karena memang ya itu tadi sih, setiap kalau misalkan ada juga quotes yang sering seliweran gitu, apa yang disampaikan oleh hati kan bakal diterima oleh hati kan ya. Mungkin kita kalau misalkan sebagai orang lebih tua ngomong ke anak-anak lebih muda, memang harus ngomongnya dari hati supaya itu nyampe ke hati anak-anak juga. Gimana tuh peran Umi selama ini terhadap perkembangan minat sama bisnisnya Akila? Pokoknya Umi itu selama itu bisa membuat saya senang, insya Allah kan bisa jadi lebih produktif ya Pak. Jadi sangat disupport. Maksudnya masih dibiarkan ya sama Ya, Umi, masih nggak apa-apa. Pokoknya selama itu nggak bikin kecapean mungkin atau stres. Tapi pernah nggak sih kecapean? Pernah Pak. Dan waktu kecapean itu Umi nggak langsung Tuhan kecapean, biasanya kan ibu-ibu gitu ya. Oh, iya. Enggak ya? Nggak seperti itu. Enggak, maksudnya masih diberi kesempatan lagi Iya, ya. masih ada apa yang bikin capek, terus mungkin ininya harusnya begini. Ikut nyarankan juga. Iya, gitu ikut ya. nyarankan. Terus juga akhir-akhir ini kan saya juga sibuk di kuliah, terus Umi juga ini pokoknya kalau misalkan bisnis ini memberatkan gitu ya nggak usah terlalu diinginkan gitu loh. Maksudnya diutamakan Iya. dulu. Nanti setelah lulus baru diketolkan lagi gitu. Tapi ini enggak sih, maksudnya kan seingat Bapak waktu sampai terakhir kamu sering ngupload produk baru itu kan juga udah lumayan ya. Produksinya udah lumayan bagi pebisnis pemula ya, itu kan udah lumayan. Waktu kamu memantapkan hati, wes fokus kuliah saya ini dikurangi dulu, ada rasa ini nggak, rasa eman nggak sebetulnya? Rasa kehilangan. Iya, eman banget sih Pak. Apalagi kayak kita udah punya customer yang loyal. Kayak gitu sih saya yang kayak Iya benar. Terus caranya Akila nge-converse, karena untuk usia sekali lagi ya, untuk usia segitu tuh, apalagi Akila sudah punya customer yang loyal, pemasukan juga sudah ada, uang sudah bisa berputar, itu kan udah, maksudnya uang udah bisa berputar itu kan berarti ada plus yang selalu didapat kan ya, ada keuntungan yang selalu didapat. Terus setelah itu ditambah kuliah, untuk usia segitu tuh sebetulnya yang sering Bapak temukan sulit. Nah, caranya Akila supaya bisa waktu itu gimana? Memantapkan hatinya dia gimana? buat tetap menjalani keduanya gitu Pak. Keduanya atau mungkin fokus yang karena semester sibuk kan iya. lebih fokus ke kuliah kan? Oh, iya. Enggak terlalu banyak produksi dulu apa waktu itu? Karena saya kuliah S1 ini kan masih dibiayai orang tua Pak, Oke. kuliahnya. Nah, Jadi saya pikir ya udahlah saya tuntaskan dulu. Mungkin nanti kalau saya S2 saya bisa biayain saya sendiri, jadi lebih ke ya udahlah saya sendiri gitu. oke. Tapi kan enak kan dapat uang kan? Ya, enak, Pak. Enggak, maksudnya Akila nggak pernah nyoba ngomong gitu ke orang tua, dapat uang enak nih, nanti kalau dikembangin kayaknya makin besar gitu. Pernah nggak sih ngomong kayak gitu? Atau nggak pernah ngomong terus ya wes jalan kuliah aja dulu?
Pernah ngomong. Nah, terus tanggapannya Umi waktu itu gimana? Ya emang susah kalau misalkan kita udah terlanjur seneng, apalagi yang berkaitan sama uang kayak gini ya Pak. Betul. Terus ya udah nggak apa-apa gitu semampunya. Apalagi saya juga sering punya sakit sebenarnya Pak. Kamu lagi Sakit apa? yang ya bisa kamu kapan aja. Dan gak boleh capek aja. Iya. Tapi memang tahu kondisi diri sendiri dulu ya. Yang penting kan kita yang paling tahu kapasitas kita seberapa. Itu penting memang tahu kapasitas diri. Beberapa episode kemarin juga ada beberapa hal yang sebetulnya penting untuk diketahui teman-teman sejak aliyah ya. Kayak misalkan ini tadi nih kita ngomong dari awal tadi tentang teman ya. Tentang teman. Betapa banyak kita lihat anak-anak seusia anak-anak yang masih SMA ya, masih aliyah itu kan mereka loyal banget sama temannya kan. Padahal itu loh, Bapak tuh selalu ngomong ke anak-anak tuh nggak usah terlalu loyal ke temen gitu loh, nggak usah terlalu loyal ke temen, bahkan ke saudara kalian tuh nggak usah terlalu loyal karena kita ini sama-sama manusia gitu loh. Kita sama-sama manusia, kapanpun kita tuh bisa hilap, kapanpun bisa kita kecewa ya. Jadi jangan terlalu loyal karena ketika kalian kecewa nanti malah apalagi berkaitan sama uang kan, itu yang pertama. Terus tadi yang ngomong tentang uang tadi juga susah sebetulnya untuk usia kalian untuk melepas sesuatu yang menghasilkan uang itu susah ya. Tapi kembali lagi tadi caranya Akila converse karena memang ini udah dibiayai sama orang tua ya, kita masih membutuhkan orang tua juga di situ kan ya. Dan itu benar tuh, itu pemikiran yang benar tuh ya, itu pemikiran yang benar itu. Jadi kadang tuh teman-teman tuh lupa, teman-teman yang lain ya, Bapak ngomong teman-teman yang lain secara umum yang general ini kadang tuh lupa kalau mereka tuh kuliah tuh kadang belum biaya mereka sendiri, dan udah di akhir-akhir mereka ngerasa nggak butuh gitu loh. Padahal kan bukan biaya mereka sendiri. Seharusnya Bapak selalu nyarankan tuh selesaikan dulu nih urusan kamu sama orang biayai kamu, selesaikan dulu ya. Nanti kalau udah selesai kamu kata lah, oh itu sekarangmu gitu. Bapak selalu kayak gitu ngasih tahu teman-teman tuh. Jadi bisa membawa diri ya, kita kan nggak bisa hidup sendiri ya Gil ya, kita nggak bisa hidup sendiri, kita butuh orang lain. Nah kita harus bisa membawa diri, kita butuh siapa, gimana kita harus bersikap ketika kita membutuhkannya, itu harus bisa membawa diri sih, dan paham diri sendiri itu tadi juga penting. Nah yang bapak ini ya, yang bapak penasaran ya dengan segala macam pemikiran tadi, Akila bisa dapat di usia segitu. Bukan Bapak ngelebih-ngelebihin ya, bukan berarti karena Akila di sini terus Bapak ngelebih-ngelebihin, bukan. Tapi memang Bapak udah ngelihat banyak banget anak tumbuh. Bapak juga pernah di usia itu juga, dan untuk dapat pemikiran kayak itu tuh sulit di usia kayak gitu. Menurut Akila apa yang bawa Akila sampai ke titik bisa berpikir seperti itu? Ya mungkin apa ya Pak, lika-liku sekolah saya mulai dari kecil itu udah nggak yang mulus gitu. Nggak mulus ini gimana maksudnya? Maksudnya dulu naik kelas terus kan? Naik kelas terus, nggak mulus nggak naik kelas, apa nggak mulus sih gimana? Ngomongnya tuh kayak gimana ya? Dulu sempat pindah, waktu SD itu pindah. Terus saya juga mulai dari kecil itu udah dikasih tahu tentang keuangan sama Om. Oh, ya udah diajarin Iya. Kecil ya. Dan itu misalkan saya umur 5 tahun misalkan ya, itu udah diceritain gaji bapak saya segini untuk kebutuhan rumah, untuk adik. Udah waktu itu adikmu baru berapa waktu kamu umur 5 tahun? Adik saya 1 sama masih 1 ya? Iya, 1 atau 2. Tapi udah maksudnya untuk segitu kan, maksudnya bertiga bersaudara kan waktu itu kan? Nah, bertiga bersaudara. Pokoknya saya ingat banget itu waktu saya masih kecil banget Bapak. Nah itu dengan adik-adik saya yang sekarang itu ibu saya nggak segimana ya Pak, beda gitu loh Pak. Beda perlakuan. Terus dari segala macam pengalaman Akila itu tadi ya, dari segala macam pengalaman Akila tadi, kira-kira cobaan terberat yang pernah Akila rasakan selama fokus kepengen minat ini buat produk
fokus ya, lanjut kuliah apalagi sejalur. Saya masuk ke lanjut kuliah dulu nih. Kok bisa lanjut kuliah sejalur sama minatnya Akila dulu? Jujur ya. Ya. Bapak dulu tuh waktu kalian mau lulus, Bapak tuh mikir kayaknya Akila bakal fokus ke produknya dan nggak kuliah. Oh iya. Serius, Bapak tuh sempat ditanya-tanya juga. Iya kan ya? Iya. Bapak termasuk orang yang karena Akila waktu kelas 12 mau lulus itu udah lumayan berkembang, udah lumayan baik ya, alhamdulillah ya waktu itu ya. Saya ingat Bapak kayak gitu. Kayaknya Akila lagi bakal fokus sama produknya, nggak lanjut kuliah ya gitu. Bapak termasuk yang kayak gitu karena bagi Bapak di usia kamu eman. Iya. Bener gak sih? Kamu ngerasa? Iya kan? Pak. Eman kan? Saya juga sempat berpikir nggak usah kuliah aja. Sempat berpikir gitu ya? Berpikir. Oke, terus gimana kok bisa waktu itu kepengen lanjut kuliah? Ini penting nih untuk teman-teman nih. Nah sebenarnya kan, ya saya kayak bapak bilang tadi udah ada yang dijalani dan sudah berjalan. Cuan kan sih? Iya. Terus habis itu bapak saya sih Pak yang kamu seolah-olah saya tuh diginikan, kamu anak pertama gitu loh, kamu anak pertama masa cuma sampai SMA doang gitu, terus nanti bakal ngapain gitu, coba lihat orang yang nggak kuliah kayak gini gitu. Soalnya kan emang bapak saya kan orang yang suka belajar, suka pendidikan ya, emang jalurnya Bapak kan di pendidikan kan? Iya. Sedangkan ibu itu lebih ke eksplorasi gitu. Jadi saya tuh ya udahlah, nanti kalau saya misalkan saya nggak kuliah, terus adik-adik ngeliat juga jadi males melanjutin pendidikan gitu. Jadi lebih ke tuntutan, lebih ke itu aja. Terus awalnya juga saya nggak pengen tata busana. Justru awalnya nggak pengen tata busana? Awalnya apa? Karena saya pengen lebih fokus ke bisnis kan Pak. Oh. Jadi saya pengen ambil ilmu komunikasi sebenarnya. Soalnya saya punya semacam idola juga owner busana muslimah gitu. Beliau dulunya kuliahnya ilmu komunikasi. Jadi yang saya kagumi itu gimana beliau bisa punya tim yang sangat kompak dan kayak gimana ya Pak, pokoknya beda sama kerja-kerja di tempat lain gitu loh. Ya cara beliau berkomunikasi ya. Terus sama kayak distributornya, reseller-resellernya itu kayak seolah ikut memiliki brand tersebut. Yang saya membuat kagum. Jadi saya dulu pernah waktu kelas 11 saya tuh bolos sekolah. Terus ikut event yang pembicaranya pas di Malang. Jadi itu salah satu influencernya bagi Akila ya, yang menginfluence, yang mempengaruhi Akila juga. Awalnya komunikasi. Iya, jadi saya kan bisa milih 3 nggak sih Pak? Iya benar. Yang dipilih waktu itu apa ya? Saya pilih komunikasi. Terus saya bingung, saya udah nggak pengen yang lain. Oh iya. Tapi kan milih komunikasi pun juga masih berhubungan dengan skill dan apa yang Akila butuhkan itu tadi ya, masih berhubungan dengan brand produknya ya. Kalau saya mau komunikasi, kemungkinan kalau misalkan saya nggak berhasil di bisnis ini, saya bisa coba yang lain gitu kan Pak. Iya. Terus habis itu saya pikir apa lagi ya gitu. Saya ya udah tetap busana. Terus habis itu kalau satunya nggak diisi, nanti kalau saya nggak masuk dua-duanya nggak jadi. Soalnya waktu itu saya udah SNM gagal, SBM juga gagal, satu-satunya tinggal mandiri. Kalau satunya nggak diisi, eman. Akhirnya saya isi PGSD. PGSD apa tahu gitu Pak. Tapi bapak saya nggak tahu. Jadi saya daftar sendiri. Terus waktu bapak saya nanya, bapak saya ketawa. Kok bisa dapat ide kayak gitu dari mana? Itu udah asal comot deh. Asal iya. Udah daripada nggak itu lah saya gitu. Dan ternyata yang kepilih adalah tata busana. Tapi maksudnya nggak nyesel juga kan ya, karena itu juga pilihan Akila kan. Nah, kalau misalkan nih kita berandai-andai aja, kalau misalkan waktu itu tata busana kan itu udah mandiri, berarti tahap terakhir ya. Tata busana juga misalkan waktu itu nggak kepilih, ya nggak ada yang kepilih itu dari mandiri. Ada ini nggak ada rencana nggak waktu itu ngapain? Ada Pak. Apa? Mau bangun bisnis.
Berarti nggak nyoba di swasta ya waktu Nggak. itu ya? Oke, berarti memang rencana Akila kalau misalkan di negeri emang sudah Kalau enggak. nggak masuk saya nggak kuliah. Oke. Tapi saya punya alasan juga sih Pak, sebenarnya bapak saya pernah bilang apa kuliah di UMM aja gitu. Oh iya. Saya bukannya nggak mau karena apa gitu ya Pak, tapi karena saya takut ketinggian. Ketinggian? Ya takut ketinggian. Oh alah, UMM Iya. takut ketinggian. Terus waktu besoknya pengumuman mandiri itu Pak, Iya. saya malamnya tuh mimpi saya sama Mbak itu jalan-jalan di UMM. Iya. Mbak saya masuk di itunya. Itu loh Kak. Kolamnya. Iya kolamnya. Terus saya jadi makin ngeri gitu. Sesederhana itu ya Gil ya. Iya. Iya sih Bapak ingat kamu takut ketinggian Gil ya. Iya. Ingat. Iya ya Allah, iya benar. Berarti Jadi itu yang bikin saya makin ya Allah moga-moga masuk. iya. Tapi alhamdulillah masuk ya. Alhamdulillah Tata masuk. busana lagi. Iya. Alhamdulillah itu udah sejalur banget sama kamu. Nah, ya Bapak agak ini dengan ketinggian. Pantesan Pak Riko masih ketinggian. Ngapa maksudnya ketinggian? Ternyata iya sih. Loh, tapi bukannya di UM itu juga gedungnya tinggi-tinggi loh. Alhamdulillah gedungnya tata busana cuma 2 lantai. Oh iya. Tata busana sebelah mana sih? Di Fakultas apa sih? FT dekatnya masjid. Oh iya. Cobaan terberatnya Akila dari sepanjang pengalaman ini ya. Cobaan terberatnya yang pernah Akila rasakan itu waktu kapan dan apa? Wah, ya Pak tanggalnya. Pokoknya ya waktu saya sakit, waktu saya sakit itu kan udah nggak bisa maksimal. Ini kayak ngerjain kerjaan-kerjaan yang misalnya dulu sehari bisa beres, terus itu jadi saya harus kalau misalkan diberesin sehari, malah 2 hari berikutnya saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ngedrop ya. Karena ngedrop. Ya. Sebenarnya kayak gitu. Lebih kepada itu ya sebetulnya cobaan terberat Kesehatan. selama ini ya. Lebih kepada apa? Masa-masa produksinya. Ya waktu memproduksinya itu kan ya Iya. yang berat. Dan juga karena Akila belum punya tim kan sekarang kan. Terus rencana Akila ke depan ini kayak gimana? Selain menyelesaikan kuliah dengan segera. Segera. Iya. Itu tadi Pak, melanjutkan yang sempat tertunda, dikembangkan lagi. Dan insya Allah habis S1 saya lanjut langsung. Soalnya nanti kalau enggak bakal males. Betul. Jadi mau sekalian aja gitu, insya Allah. Bapak tuh juga sering ngomong juga ya ke anak-anak tuh. Bukannya salah kalian setelah sekolah tuh langsung kerja atau setelah S1 langsung kerja ya. Cuma yang jadi masalah tuh kita hidupnya di Indonesia. Ya, ijazah is matter di sini. Ya, ijazah is matter dan kita ngembangkan usaha juga harus dari nol dan lain-lain kan. Setidaknya kita kalau misalkan nanti usaha naudzubillah ada apa-apa kita masih punya ijazah. Seenggaknya kan kayak gitu kan. Seenggaknya kayak gitu. Nah, itu juga sih tapi Bapak selalu nyarankan supaya studi tetap didulukan karena jangan sampai ke distract sama lain-lain dulu gitu loh. Karena kalau misalnya udah ke distract sama lain-lain dulu tuh susah banget. Terakhir Kila ya, saran dan harapannya Kila untuk teman-teman yang masih di Maumtazah. Saran dan harapan buat teman-teman yang masih MA, sebisa mungkin eksplorasi diri. Pokoknya kalian bener-bener coba-coba aja semua hal yang sekiranya kalian sukai gitu. Itu menurut saya sih. Oke, dicoba sedini mungkin ya. Iya, dicoba sedini mungkin. Benar. Karena kalau udah terlanjur kayak misalnya seusia saya sekarang terus kayak belum nemu saya itu sebenarnya apa, saya sebenarnya sukanya ngapain. Meskipun teman-teman saya tuh nemu soalnya teman-teman saya udah masuk di tata busana sebenarnya itu kan udah menjurus sekali ya Pak. Betul. Itu pun masih kayak ini bukan jiwa saya gitu. Masih ada ya. Iya, masih Tapi ada. memang kalau S1 masih banyak sih yang kayak gitu. Ya, kayaknya kalau S1 memang masih banyak yang kayak gitu yang penting kuliah sih gitu yang masih ada yang iya. kayak gitu. Dan harap pesan Akila jangan sampai kayak gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kalau sedini mungkin kita nyoba kan
insya Allah bakal lebih cepat menemukan apa yang kita sukai gitu. Betul. Kita sebenarnya di mana gitu. Dan itu akan lebih menyingkat waktu. Iya. Lebih menyingkat waktu dan kita juga lebih tahu, lebih dulu tahu errornya di mana ya. Iya. Jadi trial and error istilahnya. Trial and error, kita nyoba, oh ternyata ini salah nih, kita coba lagi yang lain kayak gitu kan. Dan waktu trial dan error itu sebetulnya kan memakan waktu banyak kan. Memakan waktu banyak. Nah kalau misalkan itu baru dicoba ketika usia kuliah, apalagi selesai kuliah, itu kan sangat sebetulnya ada banyak waktu yang bisa kita gunakan. Nah daripada waktu masih SMA itu kayak ya udahlah kita masih SMA dinikmati dulu aja. Betul lah, kebanyakan gitu ya. Nah daripada buat itu mending buat eksplorasi diri. Apalagi kalau misalkan dapat dukungan dari orang tua ya itu luar biasa itu udah. Iya sih, dan itu Bapak rasa emang penting banget kali. Dan semoga teman-teman juga bisa dapat nilainya juga, bisa dapat value-nya juga. Banyak banget yang kita obrolin hari ini, Bapak juga banyak. Bapak tuh selalu ngemes tuh nggak sih? Setiap ngobrol sama ini baru 3 episode ya Bapak maksudnya gimana ya? Bapak tuh kagum itu loh, segitu berkembangnya alumni kita itu, cara berpikirnya. Kalau kamu ingat Hanun itu kan pencilaan ya dulu. Dia bisa berpikir sedewasa itu loh. Dari Hanun yang mau pencilaan dulu waktu aliyah tuh Bapak sih mes ya, Bapak takjub Bapak. Dan luar biasa berarti. Dan harapannya adik-adik kita bisa lebih sadar sedini mungkin. Bapak kepengennya sih lebih banyak Hanun-Hanun yang lebih cepat dewasa di usianya sekarang aliyah. Akila-akila yang lebih sadar lebih awal kayak Akila dulu lebih banyak ya. Mbak Firda lain yang sejak aliyah udah mulai menyadari pentingnya kesibukan dan lain-lain itu lebih banyak. Karena sebetulnya ketika lulus itu yang diperlukan. Ya kan itu yang diperlukan bukan nilai rapot sudah yang diperlukan, itu yang diperlukan. Sebenarnya kayak pembelajarannya gitu. Betul, prosesnya yang diperlukan. Sekali lagi ketika lulus nanti prosesnya yang diperlukan. Akila terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga kuliahnya cepat selesai, bisnisnya bisa bangkit lagi, ya. Sehat terus ya Akila ya. Pokoknya berkah-berkah lah ke depannya. Dan jangan bosan nanti ya kalau dipanggil-panggil lagi. Iya Pak. Akila udah pede banget tuh Bapak kalau nginget-nginget Akila dulu tuh. Iya. Untuk tahap ini aja Akila udah pede banget, luar biasa udah. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hai Mumtazun, ayo bantu channel Mumtazah Malang untuk mencapai 4.000 jam tonton di sepanjang tahun ini. 4.000 jam tonton? 4.000 jam tonton? 4.000 banget Pak. Iya, 4.000 jam tonton di sepanjang tahun 2021 ini. Bagaimana caranya Pak? Gampang, kita cukup menyebarkan video-video dari channel Mumtazah Malang ini ke seluruh teman dan saudara kita. Kemudian, jangan lupa untuk menekan tombol like, meninggalkan komentar yang baik di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe kalau belum. Setelah itu, tonton semua video-video di channel Mumtazah Malang tanpa di-skip. Hah? Tanpa di-skip? Tanpa di-skip? Ya, tanpa di-skip. Terus boleh Pak? Boleh, tapi habis itu nontonnya lanjut lagi loh ya. Kalau ditinggal makan? Boleh. Ditinggal belajar? Ya boleh banget lah. Kalau ditinggal pas lagi sayang-sayangnya? Kenapa harus 4.000 jam tonton Pak? Karena dengan mencapai 4.000 jam tonton, channel Mumtazah Malang ini akan dapat memberikan lebih banyak konten-konten positif dan seru untuk kita. Bahkan bisa membantu teman-teman kita yang kesulitan mengikuti pembelajaran dari rumah. Wah, tambah keren dong Pak. Tentu, makanya semangat ya membantu Mumtazah. Ayo, capai 4.000 jam tonton di tahun 2021 ini. Always and stay Mumtaz.